Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Risman. Saya mahasiswa pasca sarjana Hukum Keluarga YN Palopo. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memaparkan tugas presentasi mata kuliah Pranata Hukum Adat oleh dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Takdir SH MH MKM. Dengan judul bahasan materi ialah sejarah perkembangan hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, sebelum kita masuk ke sejarah perkembangan hukum adat, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih hukum adat itu dan apa peran hukum adat. Nah, hukum adat adalah norma yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan yang lahir di dalam masyarakat, itulah yang kemudian mengatur tingkah laku dan kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Lalu apa peran hukum adat? Peran hukum adat adalah sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, utamanya kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat. Kemudian peran keduanya adalah sebagai penyelesaian ketika terjadi sengketa. Dan yang terakhir adalah untuk menjaga nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Baiklah, sahabat-sahabat, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan hukum adat. Nah, sejarah perkembangan hukum adat yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 6 fase atau 6 masa. Yang pertama adalah masa prakolonial, yang kedua adalah masa kolonial Belanda, yang ketiga adalah masa pendudukan Jepang, yang keempat adalah masa kemerdekaan dan Orde Lama, yang kelima adalah masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa reformasi sampai sekarang. Nah, fase pertama teman-teman yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah masa prakolonial, yaitu yang terjadi sebelum abad ke-17. Nah, kehidupan sosial dan kultural masyarakat pada waktu itu, di mana hukum adat tumbuh dari tradisi dan nilai budaya setempat. Fungsinya kemudian sebagai pedoman hidup. Ciri khas hukum adat pada masa prakolonial yaitu sangat beragam, di mana hukum adat tersebut itu mengatur berbagai aspek seperti tanah, pernikahan, warisan, dan pidana. Contoh hukum adat pada waktu itu misalnya Minangkabau dengan menggunakan sistem matrilineal yang mewariskan tanah dan harta melalui garis keturunan ibu. Kemudian di Bali hukum adat itu berbasis desa adat dan ajaran Hindu. Kemudian masyarakat Bugis pada waktu itu hukum adatnya itu salah satunya seperti siri, di mana siri itu sebagai konsep harga diri yang berpengaruh dalam hukum adat masyarakat Bugis pada waktu itu. Kemudian fase kedua adalah masa kolonial Belanda. Ini terjadi pada abad ke-17 hingga tahun 1942. Nah, pada awal ke kolonial Belanda, penjajahan Belanda pada waktu itu, Belanda menerapkan sistem hukum barat yang diterapkan di Indonesia. Akan tetapi lambat laun seiring perkembangan waktu, Belanda kemudian menyadari bahwa ternyata ada hukum yang ada di dalam masyarakat, yaitu hukum adat. Nah, pada tahun 1923, Belanda dengan Indische-Staatsregeling atau undang-undang dasarnya kemudian membagi menjadi 3 hukum. Yang pertama hukum Belanda untuk orang Eropa, kemudian hukum Islam untuk Muslim, dan yang terakhir adalah hukum adat untuk masyarakat pribumi. Nah, pada tahun 1901 sampai 1933, seorang ilmuwan asal Belanda yang bernama Cornelis van Vollenhoven kemudian meneliti tentang konsep hukum adat yang ada di Indonesia. Beliau kemudian menyusun 19 lingkungan hukum adat atau adat Rechtskringen. Nah, pada waktu itu teman-teman, ada salah satu buku yang kemudian terkenal dari ciptaan Cornelis van Vollenhoven, yaitu Het Adatrecht van Nederland Hindi atau hukum adat Hindia Belanda. Ini yang kemudian berpengaruh besar dalam pengakuan hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pengaruh di bidang agraria. Nah,
pemerintah kolonial kemudian mengakui hak-hak ulayat masyarakat adat, tetapi dengan batasan-batasan yang ketat. Kemudian, fase ketiga adalah masa pendudukan Jepang. Ini terjadi pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, teman-teman, pada waktu itu, pendekatan Jepang terhadap hukum adat, di mana Jepang mempertahankan hukum adat untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat pada waktu itu. Jepang lebih berfokus kepada kekuasaan militer pada waktu itu. Sehingga sangat minim perubahan sistem hukum, utamanya hukum adat pada waktu itu, karena Jepang hanya sebentar menjajah Indonesia, kurang lebih 3,5 tahun. Selanjutnya, dampak pada masyarakat adat pada waktu itu terjadi kekosongan hukum dan ketidakpastian yang mempengaruhi keberlanjutan hukum adat. Selanjutnya teman-teman, yaitu masa kemerdekaan dan Orde Lama. Ini terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama adalah pengakuan hukum adat dalam konstitusi. Nah, pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 mengakui eksistensi hukum adat asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Kemudian dibuatlah Undang-Undang Pokok Agraria UUPA tahun 1960, di mana inti pokoknya ada dua. Yang pertama adalah bagaimana pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas tanah. Yang kedua, menegaskan pengakuan hukum adat dalam pengelolaan tanah, namun harus sejalan dengan kepentingan negara. Kemudian, adapun tantangan pada waktu itu adalah terdapat kesenjangan antara prinsip hukum adat dan hukum nasional yang kemudian menciptakan kendala dalam penerapan di berbagai daerah pada waktu itu. Kemudian teman-teman, kita masuk ke fase kelima, yaitu masa Orde Baru. Itu terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa Orde Baru ini hukum adat dan masyarakat adat mengalami beberapa kendala. Yang pertama adalah sentralisasi dan pembatasan hukum adat. Nah, pada masa Orde Baru kemudian lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dan sentralisasi hukum nasional pada waktu itu. Sehingga banyak hak masyarakat adat terkait tanah diambil alih untuk kepentingan proyek pemerintah. Maka dari itu hak ulayat dan konflik agraria banyak terjadi teman-teman. Hak ulayat kurang dihormati, sehingga terjadilah konflik agraria antara masyarakat adat dan pemerintah. Contoh kasusnya misalnya di daerah Kalimantan, masyarakat adat Dayak, tanah-tanah mereka dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan perkebunan sawit pada waktu itu. Nah, teman-teman, kita masuk di masa reformasi hingga saat ini. Nah, itu terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, alhamdulillah, pada masa reformasi membawa pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hukum adat. Nah, alhamdulillah amandemen Undang-Undang 1945 pasal 18B, di mana hasil amandemennya menegaskan tentang pengakuan hukum adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat hak ulayat masyarakat adat atas hutan dan tanah adat. Nah, contohnya misalnya pengakuan hutan adat melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan keterlibatan masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. Nah, sahabat-sahabat, ada beberapa tantangan yang dialami hukum adat masa kini. Yang pertama adalah konflik agraria dan hak atas tanah, di mana sengketa antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Yang kedua adalah eksploitasi sumber daya alam, di mana wilayah adat terdampak oleh eksploitasi seperti pertambangan dan perkebunan. Kemudian integrasi dengan hukum nasional. Upaya kemudian mengakomodasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional, namun sering terhambat oleh regulasi yang kemudian tumpah tindih, teman-teman. Yang terakhir adalah perlindungan masyarakat adat. Tantangan dalam memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat adat di tengah perubahan ekonomi dan politik.
Baiklah teman-teman, kesimpulan materi kita pada kesempatan hari ini yang pertama adalah peran hukum adat dalam masyarakat, di mana hukum adat tetap berperan penting dalam menjaga keteraturan dan nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, relevansi dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat diakui sebagai salah satu sistem hukum yang sah di Indonesia sesuai dengan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, harapan ke depan semoga pengakuan lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat serta sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Baiklah sahabat-sahabat, itulah pemaparan kami terkait dengan sejarah perkembangan hukum adat yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.